Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi syarrafana bihadza asy-syahril mubarak tashrifa wa 'arrafana ma fihi minal khairati wal barakati ta'rifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul wahhab. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-natiqu bil haqq wa faslil khitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina amanu wa 'amilus solihati ila yaumil maw'ud. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirunal muttaqun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum biihsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan berhati-hatilah dari godaan syaitan, karena syaitan itu pekerjaannya adalah mengajak dan memerintah manusia untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap individu muslim tentu mendambakan suatu kebahagiaan. Apakah itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dan kebahagiaan ini harus dicapai tidak hanya dengan doa semata, tetapi harus dibarengi dengan mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya, apakah itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhniyannahu hayatan thayyibatan. Allah mengatakan, akan kami berikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah mengatakan, sesungguhnya akan kami berikan imbalan atau pahala yang melebihi daripada apa yang dikerjakan itu. Jadi manakala seorang muslim telah mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti.
Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah mengatakan, dan siapa berharap perjumpaannya dengan Tuhan, ya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan jangan mempersekutukan Tuhannya. Jadi begitu penting kedudukan amal soleh dalam kehidupan manusia sehari-hari, maka setiap muslim harus berusaha, ya, menjaga jangan sampai amal soleh yang telah dilakukan itu menjadi sia-sia, tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ada beberapa prinsip-prinsip amal soleh dalam kehidupan manusia yang perlu diwujudkan. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Jadi setiap kita akan mengerjakan amal soleh, maka harus disertai dengan keikhlasan. Karena keikhlasan ini merupakan dasar untuk berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya. Tanpa keikhlasan, amal apapun dilakukan, apakah itu amal dianggap baik atau amal itu dianggap banyak yang kita sudah lakukan, tetapi tidak disertai keikhlasan, maka tidak mendapatkan nilai apa-apa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Ya. Mereka tidak disuruh, mereka tidak diperintah kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama yang lurus. Yang kedua, benar cara melaksanakannya. Jadi orang yang melaksanakan kebaikan itu harus melaksanakan dengan cara-cara yang benar seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Melaksanakan ibadah haji tentu ada petunjuknya. Ya, mengeluarkan zakat, infak, sedekah juga ada petunjuknya. Ya, menegakkan salat itu juga ada petunjuknya. Nabi mengatakan dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari yang mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian yang ketiga, tujuan yang hendak dicapai adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan berbagai amalan soleh, tentu tiada lain harapan kita adalah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan maksud lain, bukan karena ingin dipuji dari orang lain. Oleh karena itu sifat riya sangat tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la tubtilus shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas." Ya. Jadi Allah mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekah, ya, pahala zakatmu, pahala infakmu dengan menyebut-nyebut pemberian itu. Wal aza, dan jangan pula menyakiti perasaan si penerima. Ya. Siapapun yang diberikan, jangan disakiti perasaan hatinya. Ya. Yang keempat, tidak pernah merasa sudah banyak amal soleh yang dilakukan. Ini semakin banyak amal soleh yang dikerjakan,
tentu semakin dinilai sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia sudah pernah merasa sudah banyak amal soleh yang dikerjakannya, maka dia akan terus-menerus memperbanyak amal solehnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak pernah menetapkan suatu target berapa banyak amal soleh yang dilakukan, yang dikerjakan, ya, baru masuk surga. Itu tidak. Ya, kerjakanlah amal soleh sebanyak-banyaknya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang sebanyak-banyaknya itu Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Yang kelima, berbuat amal soleh sesegera mungkin dalam hidup ini. Seorang muslim sejati tidak suka menunda-nunda untuk berbuat amal soleh. Di antara sekian banyak sahabat yang tidak suka menunda-nunda untuk mengerjakan amal soleh, yaitu Mu'az bin Jabal. Suatu ketika Mu'az bin Jabal ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Mu'az, ya, bagaimana kehidupanmu, ya, pada pagi hari ini?" Mu'az bin Jabal jawab mengatakan, "Ya Rasulullah, saya pagi ini betul-betul menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Kenapa? Karena saya tidak yakini bahwa pagi ini, saya tidak yakin kalau sebentar sore apakah saya hidup atau tidak. Begitu juga dia setelah sampai hidup pada waktu sore, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak yakin bahwa besok pagi saya akan hidup atau tidak. Bahkan langkah saya yang pertama, saya tidak yakini kalau saya masih bisa mampu untuk melangkah yang kedua." Itu jawaban Mu'az bin Jabal. Jadi dengan sikap seperti itulah seorang muslim akan selalu terbayang-bayang kepada kematian, yang membuat tidak berani menunda-nunda untuk berbuat amal soleh. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, demikian jelas bahwa iman memang tidak cukup kalau hanya sekadar pengakuan, tetapi harus disertai dengan banyak mengerjakan amal-amal soleh. Jadi dengan iman dan amal soleh itulah seorang muslim akan mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul wahhab wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun natiqu bil haqqi wa faslil khitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة